Guys, kembali lagi dengan Kurnia Travel. Sekarang kita akan menjelajah keliling Nabawi. Menjelajah Nabawi. Sekarang kita sedang ingin menuju ke Masjid Nabawinya. Dan sekarang kita ini tinggal hotelnya di Hotel Raudah Al Aqiq. Dan sekarang kita sedang menuju ke Masjid Nabawi. Ayo, jangan lupa ke Kurnia Travel. Lokasinya di Cianjur, di perumahan Gading Asri. Ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sekarang kita udah hari keberapa nih? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertamanya kan diutus jadi nabi di usia keberapa beliau? 40. Kemudian wafat di usia 63. Masa dakwahnya berarti 23 tahun. Berapa tahun di Mekah kemarin? Berapa? 13 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 ya. Nah, selama fase 13 tahun di Mekah, kemudian beliau ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Setelah ada perintah hijrah ke Madinah, kemarin sempat kita jelaskan, beliau pertama kali singgahnya langsung ke Masjid Nabawi atau enggak? Transit dulu di mana? Di Masjid Quba ya. Sempat beberapa waktu di sana di Masjid Quba, kemudian dibangunlah Masjid Quba. Dan di kota Madinah ini ada 2 kabilah. Ada yang tahu apa aja? Ada hadiahnya. Daripada ada hadiahnya nggak cair-cair. Iya, makanya belum ada yang jawab ini. Tukang rapi yang nyairin hadiah. Kabilah yang ada di Madinah ada 2 ya. Ada kabilah Aus sama Khazraj. Yang pernah dengar ya? Kabilah Aus sama Khazraj. Nah, 2 kabilah ini tinggal ya di kota Madinah. Ketika Nabi SAW bangun masjid di Quba, sebagian kabilah ada yang tinggal bukan di daerah Quba. Makanya mereka sedih. Ngerasa, oh enak banget ya kabilah yang ini punya sejarah bahwa Nabi SAW bangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Nah, saking adilnya Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, biar nggak ada kesan pilih kasih, akhirnya Nabi SAW bangun masjid di dekat Masjid Quba disebut dengan Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah ini adalah masjid pertama kali didirikan sholat Jumat dalam sejarah Islam. Akhirnya kedua kabilah ini nggak saling iri, nggak saling hasad, nggak saling dengki. Karena apa? Karena masing-masing punya keutamaan. Di satu kampung dia dibangun masjid pertama dalam Islam, di kampung yang lainnya didirikan masjid untuk sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Ini sekali lagi contoh bentuk adilnya kepemimpinan Nabi SAW yang nggak pilih kasih kepada bawahan-bawahannya. Setelah dari Masjid Quba, kemudian di Masjid Jumat tadi, akhirnya Nabi SAW berangkat menuju Masjid Nabawi, naik onta namanya Qaswa. Kemudian berhenti di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana Abu Ayyub Al-Ansari ini makamnya berada di Turki ya, berada di Istanbul. Ya, ketika setelah zaman Nabi SAW wafat dan ketika ingin menaklukkan Konstantinopel, Abu Ayyub wafat di Istanbul. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya akhirnya ditinggali oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini rumahnya itu ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Pertamanya Nabi SAW tinggal di lantai 1. Kemudian Abu Ayyub tinggalnya di lantai 2. Nah, Abu Ayyub ini ngerasa lama-kelamaan takut ngerasa kurang ajar, takut ngerasa culangung ibaratnya. Kenapa? Karena nanti ketika wahyu mau turun dari langit kepada Nabi SAW yang ada di lantai 1, otomatis wahyu lewat lantai 2 dulu gitu kan. Jadi kayak ngerasa kurang sopan. Kemudian Abu Ayyub kalau lagi jalan di lantai 2 ngerasa kayak di bawah saya ini ada Nabi SAW gitu. Akhirnya Abu Ayyub minta ke baginda Nabi SAW untuk tukar aja. Tidak Abu Ayyub yang di lantai 1, Nabi SAW yang berada di lantai 2. Kemudian setelah beberapa waktu akhirnya dibangunlah Masjid Nabawi. Yang mana Masjid Nabawi ini di zaman Nabi SAW pernah mengalami 1 kali pembangunan di awal, kemudian 1 kali perluasan. Ketika dibangun di awal di tahun 1 Hijriah, kemudian Nabi SAW melakukan perluasan lagi di tahun 8 Hijriah setelah perang Khaybar. Dan luasnya Masjid Nabawi itu kurang lebih berapa kemarin sempat kita bilang? Di zaman Nabi 1050 meter persegi ya. Dari 1050 meter persegi ini ada bagian yang menjadi raudhah. Alhamdulillah udah pada ke raudhah semua ya. Kurang lebih luasnya 313 meter persegi. Yang mana raudhah ini antara rumah Nabi SAW sama
mimbarnya Nabi SAW. Itu adalah Raudhah. Kalau dulu yang pernah ke sini mungkin pas sebelum COVID, Raudhah itu gampang nyiri ini atau nandainnya. Yang karpetnya hijau. Karena selainnya karpetnya merah. Kalau sekarang semuanya karpetnya hijau. Jadi sekarang kita memang harus nyiriin sendiri. Oh, ini rumahnya Nabi SAW. Oh, ini mimbar. Berarti disitulah Raudhah. Nah, kemudian dari Masjid Nabawi yang ukurannya 1050 meter persegi tadi di zaman Nabi SAW kemudian mengalami beberapa kali perluasan. Perluasan yang pertama di zamannya Umar bin Khattab maju 2 saf ke depan. Kemudian Umar bin Khattab sebagaimana kita tahu beliau wafat ketika sedang mengimami sholat subuh, kemudian dibunuh dan ada 11 orang sahabat lainnya ikut meninggal di situ dan 3 hari kemudian Umar bin Khattab wafat. Kemudian kekhalifahan dilanjut oleh Utsman bin Affan. Sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah, siapa yang menjadi khalifah? Sepeninggal Rasulullah SAW? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setiap hari kita lewat dari hotel menuju ke masjid. Suka perhatiin nggak itu di sebelah situ, sebelah kiri ada taman yang ada kayak pohon palmnya, ada tumbuhan-tumbuhannya. Lihat semua ya. Ada yang tahu itu tempat apa? Yang kayak taman. Lihat ya semuanya. Itu disebut ya di belakang kita tuh, itu disebut dengan Saqifah Bani Saidah. Apa itu Saqifah Bani Saidah? Saqifah Bani Saidah ini taman dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ya begitu. Kenapa dilestarikan? Karena emang ada sejarahnya. Di tempat itulah Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, dilantik jadi pemimpin, jadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Makanya perluasan Masjid Nabawi ya mengalami perluasan, kecuali Saqifah Bani Saidah nggak diapa-apain, dipagerin, kemudian tetap dengan bangunan aslinya. Kita kalau pengen iseng sekali-kali mumpung masih ada waktu, pengen tahu kayak gimana tamannya, boleh aja jalan ke situ ngeliat, oh kayak gini. Ya, itu taman yang disebut dengan Saqifah Bani Saidah tadi, tempat dibayatnya Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian kekhalifahan diganti selanjutnya oleh Umar bin Khattab, kemudian selanjutnya oleh Utsman bin Affan. Nah, ketika di zaman Utsman bin Affan dimajuin lagi Masjid Nabawi, ya kurang lebih sekitar 3 saf ke depan, jadi 5 saf ke depan dari zamannya Rasulullah SAW. Dari zaman Utsman bin Affan, Masjid Nabawi itu sampai kurang lebih tahun 2018, posisi imamnya di paling depan. Makanya mungkin kalau bapak-bapak bisa ngelihat, kalau dulu pernah ke sini, di bawah tahun 2018, posisi imam itu bukan di Raudhah, tapi di depan. Kurang lebih sekitar 5 saf di depan Raudhah. Ada mihrabnya, ada mihrab itu tempat imam. Nanti akan kita lihat, ya. Itu tempat di mana Utsman bin Affan jadi imam dan orang-orang yang setelah Utsman bin Affan terus jadi imam sampai 2018. 2018 keluar keputusan dari pemerintah Arab Saudi, posisi imam balik lagi, mundur lagi ke Raudhah. Jadi sekarang saf awal itu berada di Raudhah, ya. Jadi posisi imam balik lagi ke zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang di bagian depan. Makanya ada pembatasan, ada bagian pembatas hijau-hijau kayak gini. Jadi nggak boleh kita sholat ngelebihin posisi imam ya. Nah kemudian Masjid Nabawi ini kurang lebih udah mengalami sekitar 8 kali perluasan. Nah kalau sekarang Masjid Nabawi posisi yang ngadep mana? Barat, timur, utara, selatan? Ngadep selatan ya. Masjid Nabawi menghadap ke arah selatan. Berarti Masjidil Aqsa menghadap ke arah mana? Ya? Arah baliknya selatan? Utara ya. Jadi ini kan Masjid Nabawi kiblatnya ke arah sana kan? Ke arah selatan. Dulu Masjidil Aqsa ke arah utara. Makanya dulu sholat sebelum ada perubahan arah kiblat, Masjid Nabawi kiblatnya sebelah sana. Kemudian ketika setelah turun ayat untuk perubahan arah kiblat, berubah menjadi ke arah selatan. Berarti sekarang kita di sisi mana nih? Sekarang di mana? Hah? Utara sana. Selatan sana. Sisi barat ya. Sekarang kita di sisi barat Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi mengalami beberapa kali perluasan. Kemarin sudah kita bilang perluasan yang sekarang saat ini kita lihat Masjid Nabawi ini di tahun 2023 aja Masjid Nabawi Masya Allah kelihatan megah ya. Dan perluasan terakhir Masjid Nabawi yang kita lihat ini sebenarnya udah dari tahun 80-an kayak gini. Jadi memang Masya Allah dari dulu emang udah megah gitu Masjid Nabawi. Dan luas dalamnya Masjid Nabawi kemarin kita bilang berapa? 50.000 meter persegi untuk saat ini, belum termasuk terasnya atau halamannya. Dan berarti udah perluasannya 50 kali lipat dari yang di zaman Rasulullah SAW 1.000 meter jadi 50.000 meter. Dan mega proyeknya sekarang
di zamannya Raja Abdullah, dilanjutkan oleh Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman, perluasan Masjid Nabawi saat ini proyeknya adalah 5 kali lipat dari Masjid Nabawi saat ini. Jadi bakal menjadi 250 kali lipat dari yang zamannya Rasulullah SAW. Makanya kalau ada yang pernah umroh di bawah tahun 2018, di sini ini masih penuh hotel. Ya kan? Ini dulu penuh hotel. Kemudian dihancurkan, diratakan, dan dijadikan perluasan Masjid Nabawi. Ini udah bagian dari Masjid Nabawi. Kalau sholat Jumat ini penuh. Sholat Taraweh, sholat Idul Fitri ini penuh. Ini bagian dari perluasan Masjid Nabawi untuk sisi barat. Sisi timur juga udah mengalami perluasan. Bahkan udah dibangun. Sisi selatan juga nanti mengalami perluasan. Sisi utara. Jadi Masjid Nabawi nanti akan diperluas ke sisi barat, sisi timur, sama sisi utara. Tapi sisi selatan enggak. Kenapa kalau sisi selatan diperluas ke depan, nanti raudhahnya jadi di tengah. Makam Rasulullah SAW jadi tengah. Jadi biarin area raudhah dan area makam semuanya tetap di depan. Nah kemudian untuk payung-payungnya kemarin kita bilang ada berapa? Kurang lebih yang di bagian luar ada 250 ya. Dan payung-payung ini baru dibikin di tahun 2008-an. Jadi kalau di bawah 2008 bagian teras Nabawi belum ada payung-payungnya. Nah, untuk sisi Nabawi yang lainnya insya Allah sambil kita jalan kita ngelihat ada masjid-masjid yang di mana Rasulullah SAW pernah sholat Id, sholat Istisqa, Idul Fitri, Idul Adha dan lainnya. Rumahnya Abu Bakar, rumahnya Fatimah dan sebagainya. Sambil kita jalan sekarang. Ayo, mangga. Bebas makan tidur boleh. Ya, makan tidur. Yang penting nggak boleh tidur bareng istri. Sama rambutnya jangan dicopot. Pakai wig. Kan nggak boleh. Dicukur ya. Kalau rambutnya terus sendiri mah Nggak jadi masalah. yang penting jangan disengaja ya. Jangan sengaja. Enggak mama. Hah? Yang dekat. Oke, benar. Dapat hadiah, oke. Nah, hadiahnya nanti ke Kang Repi dianjuk dulu. Yang sebelah sana? Ada yang tahu? Masjid yang sebelah sana. Ini tadi udah benar ya. Ini di masjid disebut Masjid Gomama. Kalau yang sebelah sana? Ada yang tahu? Ya. Kalau yang sebelah sana disebut Masjid Abu Bakar. Jadi tadi ada Masjid Ali, ini ada Masjid Abu Bakar, ini ada Masjid Gomamah. Di sebelah sana ada Masjid Umar, ada lagi Masjid Utsman. Kalau sekarang kita mikirnya, ini Masjid Nabawi. Itu Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali. Di sebelah sananya ada Masjid Umar, Masjid Utsman. Ngapain ada masjid sholat kita di situ? Nabawi dekat di sini. Ibaratnya sayang. Mendingan sholat di Nabawi, ngapain ada masjid di situ? Ini yang ada dalam pikiran kita atau benak kita saat ini. Akan tapi beda dengan apa yang ada di zaman dulu kondisinya. Kemarin kita udah bilang bahwa kota Madinah Munawwarah itu dulunya adalah sebatas pagar hijau ini. Kenapa? Sekarang kita udah bilang kemarin bahwa di zaman Nabi SAW Masjid Nabawi aja 1050 meter persegi, sisi sebelah sana. Yang 50.000 meternya itu kan berarti apa? Rumah penduduk. Berarti halaman Masjid Nabawi yang sekarang kita berdiri dalam ini adalah dulunya apa? Rumah penduduk. Jadi kalau misalkan orang taruhlah yang rumahnya di sini, mau sholat ke Masjid Nabawi ya nggak gampang. Kenapa? Karena bisa jadi ntar lewat sini ada jalan buntu, lewat sini harus belok kanan, belok kiri, tanjakan, turunan dan sebagainya. Dari sini ke Masjid Nabawi mungkin jalan kaki bisa setengah jam lebih. Zaman dulu. Kalau sekarang ya karena udah diratain semuanya ya udah jalan lurus aja Masjid Nabawi. Makanya ada masjid-masjid yang dekat-dekat kita saat ini. Nah, sejarahnya kenapa disebut Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali. Jadi di zaman Nabi SAW, kalau beliau dulu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istisqa, sholat minta hujan ya, sholat minta hujan, maka beliau sholatnya nggak di masjid, tapi di mana? Di lapangan. Ya makanya kita juga di Indonesia mempraktekkan hal tersebut ya. Kalau sholat Id, boleh nggak di masjid? Boleh, tapi afdol di mana? Afdol di lapangan. Ya. Nah, begitu juga di zaman Nabi SAW ada Masjid Nabawi, tapi Nabi SAW nggak sholat di Masjid Nabawi, sholatnya di lapangan. Walaupun saat ini nggak ada lapangan yang lebih besar di Madinah selain Masjid Nabawi. Makanya kalau sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha tetap di Masjid Nabawi. Cuman di zaman Nabi SAW, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha atau Istisqa pernah di beberapa lapangan. Ada kurang lebih ada 4 lapangan. Maka Nabi SAW kadang di sini, kadang sholatnya di situ. Yang sholatnya tadi yang tempat Masjid Ali dan sebagainya. Jadi masjid-masjid ini, Masjid Gomama, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dulunya adalah lapangan. Jadi Nabi SAW dulu kalau sholat Idul Fitri ya di sini. Pernah ganti lagi lapangan yang lain di situ.
Nah, ganti lagi lapangan yang lain di sana dan seterusnya. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ketika kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar dan beliau menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Istisqa di situ terus nggak ganti-ganti. Di zaman Sayyidina Umar di sana terus tempatnya Masjid Umar. Ini Masjid Gomamah disebut nama lainnya Masjid Utsman. Sayyidina Utsman di sini terus. Sayyidina Ali di sana terus. Nah, akhirnya setelah mereka wafat keempat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini semuanya tadinya masih lapangan. Di zaman kekhalifahan mungkin pernah dengar ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, untuk mengenang tempat-tempat tadi, lapangan tadi dibangun masjid. Akhirnya dikenal dengan Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman atau Masjid Gomamah, kemudian dengan Masjid Ali. Ya. Untuk saat ini masjid-masjid ini udah nggak dipakai, kecuali Masjid Gomamah kadang masih dipakai buat sholat 5 waktu. Ya, tapi kalau kita hotelnya di sini juga ya sayang ya. Kalau sholat di Masjid Gomamah berapa kali lipat pahalanya? 1 kali lipat. Tapi kalau di Masjid Nabawi masuk aja sini, udah 1000 kali lipat. Tapi boleh nggak kita sholat 5 waktu di sini? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Di sini. Kenapa? Karena ngelebihin posisi imam. Posisi imam kan di belakang sana. Makanya tuh ada batasan warna hijau tuh. Iya, padahal banyak yang sholat di sini. Padahal nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ngelebihin posisi imam. Ya, makanya sholatnya harusnya ada batasannya di situ ya. Sesuai dengan garis yang warna hijau tadi. Nah, itulah masjid-masjid ini dikenal dengan Masjid Gomamah, Abu Bakar, Umar, atau Utsman, kemudian Masjid Ali. Nah, Masjid Ali juga ditutup secara permanen. Apalagi Masjid Ali ditutup dan ditembok. Kenapa? Karena biasanya orang-orang Syiah kalau yang datang ke Madinah suka pada tabaruk atau ngalap berkah di situ sampai berlebihan ngalap berkahnya. Makanya sama pemerintah Arab Saudi ditutup secara permanen, terkhusus yang Masjid Ali tadi. Kemudian kalau Masjid Gumamah ini secara bahasa kenapa disebut Gumamah? Gumamah artinya diambil dari kata gomam, yang artinya adalah awan. Maka Nabi SAW pernah satu waktu sholat istisqa, sholat minta hujan, ketika sholat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya mengirimkan awan, sehingga beliau nggak kepanasan, kemudian beres sholat, awan tadi akhirnya menurunkan hujan. Makanya karena ada awan tadi, awan dalam bahasa Arab artinya gomamah, maka masjid ini disebut dengan Masjid Gomamah. Itu ya masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Sekarang kita pengen tahu tentang kubah hijau, kubah silver, menara hijau, menara sampingnya sama baki. Kita ke arah sana ya. Ayo sana. Ini tempat apa? Siapa? Ini yang Kembali lagi dengan Kurnia Travel. Sekarang kita sedang menjelajah Nabawi dan sekarang kita bersama dengan Ustadz Ali. Dan sekarang tadi sudah diceritakan banyak sekali oleh Ustadz Ali ya. Sangat banyak, dan sekarang kita ini sedang ingin menuju ke Baki dan kita sekarang ini sedang menceritakan tentang Raudhoh, yaitu rumahnya Rasulullah. Ada yang tahu berapa jumlah tiang ini menara Masjid Nabawi yang buat azan? Kali pernah jalan sambil iseng itu ada berapa? Hah? 50? Berapa? Nggak banyak. Berapa? 10. Kalau abang nggak dapat hadiah. Tapi benar 10. Jumlah tiang atau menara azannya Masjid Nabawi totalnya ada 10. Tingginya kurang lebih masing-masing sekitar 112 meter, 112 meter ya. Di zaman Nabi SAW nggak ada menara untuk azan ya. Biasanya Bilal bin Rabah yang kita tahu beliau adalah muazin, beliau naik ke atap rumah, kemudian beliau azan. Jadi di zaman Nabi SAW memang nggak dikenal dengan adanya tiang-tiang atau menara untuk azan. Kemudian di zaman kekhalifahan setelahnya dimulai berkembang arsitektur untuk masjid sehingga dibikin tiang-tiang atau menara-menara untuk azan. Menara untuk azan pertama yang dibangun yang kelihatan menaranya ada hijaunya sendiri. Ini menara paling tuanya. Ya. Yang ada hijaunya ya, yang ada kayak kerucut ya, kayak tumpeng, itu menara azan pertama. Makanya dia bentuknya atau tingginya nggak terlalu tinggi, beda sama menara-menara yang ini, yang tingginya lebih dari 100 meter, ya kan? Ini 10 menara ini dibangunnya belakangan. Adapun menara yang pertama yang warna hijau tadi. Nah, kemudian sebelum dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi saat ini, terakhir Masjid Nabawi ini atau kota Madinah, kota Mekah dikuasai oleh siapa? Oleh kekhalifahan Turki Ottoman, ya kan? Makanya kalau yang pernah ngelihat bangunan di Turki atau pernah main ke Turki atau ngelihat mungkin di YouTube
bangunan Masjid Nabawi, Masjid Gumamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, bentuknya mirip sama masjid-masjid yang ada di Turki. Kenapa? Karena tadi, sebelum dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi, ratusan tahun daerah ini dikuasai sama kerajaan atau kekhalifahan Turki Ottoman. Makanya di pintu nomor 1, di paling atasnya kelihatan nggak ada bulatan warna hijau kecil. Ya, ada bulatan warna hijau kecil, ya. Kemudian kita ngelihat di pintu nomor 4 juga ada, nanti di pintu sampingnya nomor 3. Di beberapa Masjid Nabawi ada bulatan yang gitu. Itu tuh apa sih? Itu tuh cap kerajaan Turki Ottoman. Sampai sekarang masih ada gitu. Maksudnya emang mereka dulu pernah lama berkuasa di sini. Kemudian di Masjid Nabawi ini kita lihat ada kubah hijau, ada kubah silver. Di bawah kubah hijau itu apa sih? Di bawah kubah hijau adalah makam atau rumahnya Rasulullah SAW. Persis di bawah kubah hijau. Kalau yang silver, yang silver ini adalah tempat imam. Tempat imam atau mihrab tadi ya, yang di Raudhah. Jadi kubah silver bawahnya adalah Raudhah, tempat mihrab atau tempat imam Rasulullah SAW menjadi imam di dekat bawahnya kubah silver. Kalau kubah hijau tadi rumahnya Rasulullah SAW. Nah, adapun dengan kubah hijau ini dulunya tentunya nggak ada ya. Rasulullah SAW meninggal di rumahnya siapa? Istri Nabi siapa? Siti Aisyah ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Nabi SAW ketika wafat, beliau di pangkuannya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Kemudian para sahabat waktu itu bingung. Ini Nabi SAW udah wafat, mau dikuburkan di mana? Ya, sebagian sahabat bilang, ya di mana lagi ya, di Baqi gitu ya. Secara garis lurus kita yang ada ya, warna coklat muda, ya itu Baqi. Sebagian sahabat bilang kayak gitu, ya kita kuburkan di mana ya, di Baqi. Baqi emang pemakaman, tempat kuburan. Ternyata ada sahabat lain yang mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap nabi itu dikuburkan di mana beliau dicabut nyawanya. Maka sekarang Nabi SAW dicabut nyawanya, wafat di rumahnya Aisyah. Ya udah, kita berarti kuburkan Nabi SAW di rumahnya Aisyah. Akhirnya dikuburlah Nabi SAW di rumahnya Aisyah. Perlu sama-sama kita tahu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, setelah Nabi SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah, Aisyah tetap tinggal di situ. Tidur di situ, makan di situ, sehari-hari di situ. Di sampingnya Aisyah ya kuburan. Kamarnya Aisyah di situ, tidur dan lain sebagainya. Gak ada perasaan, ih takut ya, keeng, serem dan lain sebagainya. Ini bukan kuburan orang biasa, kuburan suaminya, bahkan kuburan manusia terbaik sepanjang zaman, kuburannya baginda Rasulullah SAW. Makanya Aisyah di situ biasa aja. Kemudian setelah ayahnya Aisyah wafat, yaitu siapa? Abu Bakar wafat. Abu Bakar wafat dan dikuburkan di samping kuburannya Rasulullah SAW. Aisyah juga masih tinggal di situ. Makan, tidur, keseharian Aisyah di situ. Masih di rumahnya Aisyah. Yang mana di sampingnya ada kuburan Rasulullah SAW, di sampingnya juga ada kuburan ayahnya, yaitu Abu Bakar. Kemudian ketika Umar bin Khattab wafat, di saat-saat Umar bin Khattab sakaratul maut, Umar bin Khattab izin sama Aisyah, saya pengen dikuburkan di sampingnya Rasulullah SAW dan sampingnya Abu Bakar. Aslinya Aisyah nggak pengen. Kenapa? Karena Aisyah juga memiliki keinginan kalau Aisyah wafat, ya dikuburkan di situ. Kenapa? Karena Aisyah merasa paling berhak. Ya nggak? Kenapa? Karena itu kan rumahnya Aisyah. Rasulullah suami Aisyah, Abu Bakar ayahnya Aisyah. Maka Siti Aisyah pengennya dikuburkan di situ. Akan tapi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Sayyidah Aisyah, dan Aisyah ini sangat menghargai dan menghormati Umar, akhirnya Aisyah memberikan izin kepada Umar bin Khattab untuk Umar bin Khattab dikuburkan di sampingnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Setelah itu Aisyah pindah rumah. Aslinya masih cukup tempatnya buat Aisyah tidur di situ, makan di situ dan lain sebagainya. Tapi saking solehahnya Aisyah, Aisyah mikir kalau Abu Bakar bapaknya, kalau Rasulullah suaminya, tapi kalau Umar bukan mahramnya Aisyah. Padahal Umar sudah menjadi mayat, sudah menjadi jenazah, sudah dikuburkan. Tapi Aisyah nggak mau tinggal di situ karena ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nanti Aisyah tidur buka kerudung dan lain sebagainya. Ini saking menjaganya Aisyah, ya akhirnya Aisyah baru setelah itu pindah rumah. Sebelum Aisyah pindah rumah, ketika masih ada Abu Bakar dan Umar di situ, Abu Bakar dan Rasulullah SAW di situ, kadang kalau sahabat ada yang mau ziarah ke makam Rasul, izin dulu sama Aisyah. Izin, saya pengen ziarah ke makam Rasulullah SAW, nanti Aisyah keluar dulu atau gimana, nanti rumahnya Aisyah dikasih sekat untuk orang yang mau ziarah ke makam Abu Bakar dan ke makam Rasulullah SAW. Tapi setelah Umar dikuburkan di situ, Aisyah pindah rumah.
Kalau kita pernah masuk ke bagian Masjid Nabawi, pas nanti mungkin yang bapak-bapak setelah ini sambil nunggu waktu zuhur, saya ajak masuk untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tepat di depan makam Rasulullah SAW ada jendela. Ada jendela, itu dulunya rumahnya Hafsah. Hafsah juga salah satu istrinya Rasulullah SAW, putrinya siapa? Putrinya Umar. Ya, Hafsah rumahnya dulu di situ. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa dulu Umar ketika ingin memperluas Masjid Nabawi, termasuk akhirnya pakai rumahnya Hafsah yang di depan situ. Akhirnya Hafsah mengizinkan rumahnya untuk jadi perluasan Masjid Nabawi dengan catatan syaratnya apa? Boleh asalkan jendela rumahnya tetap terbuka. Makanya sebagian para ulama menyebutkan janji yang sangat-sangat ditepati adalah janji ayah, yaitu Umar kepada putrinya Hafsah. Selama 1400 tahun lebih, jendela itu nggak pernah ditutup. Sampai saat ini kalau kita lihat jendelanya masih kebuka. Jadi memang dari zaman Umar 1400 tahun lalu sampai sekarang jendelanya masih kebuka. Untuk memenuhi Umar janjinya Hafsah bahwa jendela ini nggak bakal pernah ditutup biar Hafsah bisa setiap hari melihat makamnya Rasulullah SAW. Ya. Itu posisinya ada di bagian depan Masjid Nabawi. Kemudian kuburan Rasulullah SAW posisinya ini kuburan Rasulullah SAW. Pundaknya beliau sejajar dengan kepalanya Abu Bakar. Kemudian kepalanya Abu Bakar, pundaknya Abu Bakar sejajar dengan kepalanya Umar. Jadi 3 kuburan ini nggak lurus ya, nggak begini bentuknya, nggak sejajar. Tapi ini Rasulullah SAW pundaknya sejajar dengan kepala Abu Bakar, pundaknya Abu Bakar sejajar dengan kepalanya Umar. Ini untuk menunjukkan adab bahwa posisi Rasulullah SAW otomatis jauh lebih tinggi dari Abu Bakar. Posisinya Abu Bakar di atasnya Umar, makanya bentuk kuburannya kayak tangga ya, tidak sejajar. Nah kemudian makam Rasulullah SAW sampai detik ini bentuknya masih tanah. Makamnya Abu Bakar juga sama, makamnya Umar juga sama. Nggak benar kalau banyak tersebar di Google, di internet, bahwa ini makam Rasulullah SAW dibuka, makamnya ditutup pakai kain warna hijau, itu semuanya hoax, nggak ada yang benar. Sampai detik ini makam Rasulullah SAW bentuknya masih tanah. Tanah dan hanya dikasih patok batu, persis seperti makam-makam yang ada di Baqi. Nah, kemudian bagaimana dengan makam Rasulullah SAW ini? Jadi dulu makam Rasulullah SAW, kemudian sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar, di zaman kekhalifahan sekitar 100-150 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, makam Rasulullah SAW ini sempat jasadnya ingin dicuri. Dan kisah ini sahih ya, kisahnya benar, bukan cerita hoax. Kemudian orang yang nyuri ini datang dari daerah Andalus atau daerah Spanyol, tinggal di kota Madinah. Dia gali di rumah kontrakannya, karena kan dia orang jauh ya, dari Spanyol, datang ke sini, kemudian di rumah kontrakannya dia gali, galiannya itu sampai ke bawah Masjid Nabawi. Udah hampir dekat, tinggal berapa meter lagi menuju makamnya Rasulullah SAW, tujuan dia ingin mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Dengan izin Allah ketika itu gubernur Madinah bermimpi bahwa ada yang bakal mencuri jasad Rasulullah SAW, akhirnya dicari siapa pelakunya, dengan izin Allah ketahuan, dan akhirnya pelakunya itu dihukum hukuman penggal. Karena ini kurang ajar banget, pengen mencuri jasad Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu kuburan Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dipagerin dengan 3 lapis tembok. Dan 3 lapis tembok ini bentuknya segitiga, segi 4, segi 5. Ya. Jadi dibentuknya segitiga, lapis pertama, kemudian segi 4, kemudian segi 5. Dan ini temboknya benar-benar permanen sampai ke dalam tanah. Jadi temboknya bukan tembok biasa, pakai tembok baja, benar-benar permanen sampai ke dalam tanah. Jadi sekarang siapapun itu, baik itu mau Raja Salman ataupun siapapun, nggak bisa masuk sampai ke depan makamnya Rasulullah SAW, nggak bisa. Tapi bentuk makam beliau masih tanah memang. Kemudian ditembok dengan 3 tembok tadi, 3 lapis tadi, dan 3 lapisan ini benar-benar permanen dan nggak dikasih pintu sama sekali. Jadi emang dari zaman ketika itu udah dikasih tembok permanen sehingga nggak ada yang bisa masuk mengakses sampai ke depan makamnya Rasulullah. Ya. Nah, kenapa dibentuknya segi 4, segi 3, segi 5? Tujuannya apa? Karena perluasan Masjid Nabawi aslinya dulu rumahnya Rasulullah SAW, rumahnya Aisyah ini bukan bagian dari Masjid Nabawi. Jadi kan nggak boleh ya ada makam di dalam masjid. Akhirnya ketika itu ulama udah pada nasehatin, tapi rajanya nggak mau. Akhirnya dibikin cara biar seolah-olah makam ini bukan dari bagian masjid, atau sholat yang di belakang makam, orang yang sholat nggak langsung menghadap ke makam. Makanya disiasatin dengan dibentuk temboknya segitiga, segi 4, sama segi 5. Jadi kalau kita sholat di belakang makam Rasulullah SAW posisinya, kita nggak tahu persis yang sebelah mana makamnya, karena udah kehalangan dengan 3 lapis tembok yang bentuknya tadi, segitiga, segi 4, sama segi 5 tadi. Kemudian yang lapis sekarang itu
ada, kita lihat di samping Raudhah ada pagar warna hijau yang agak bolong-bolong ya. Pagarnya bukan pagar tutup permanen, tapi kalau ibaratnya kita lihat begini, kita intip, itu masih kelihatan bagian dalamnya. Nah, itulah bagian dalam di lapis yang ketiga tadi. Orang cuma bisa masuk kalau sekarang ada raja, misalkan Raja Salman atau misalkan presiden ya. Dulu pernah zamannya Pak SBY masuk sampai ke dalam situ itu bisa. Pagar yang sebelah situ dibuka sampai ke lapis ketiga. Tapi sekarang kan udah ada lapis keempat tuh, yang pagar itu. Cuman sampai situ aja, di lapis keempat. 3 lapis ke dalamnya ada tembok permanen. Nah, rumahnya Fatimah di mana ya? Di dalam situ. Ada bagian rumahnya Fatimah, rumahnya Ali, dan rumah sahabat-sahabat yang lainnya. Itu berkenaan dengan kubah hijau ya. Nah, kubah silver tadi kita udah bilang itu bawahnya adalah tempat Raudhah atau tempat mihrabnya Rasulullah SAW. Kemudian suka ada yang bertanya, Ustadz, kita setiap hari beres sholat fardu, kita sholat apa? Sholat jenazah. Kita tuh sholat jenazah apa sholat goib? Ya, bukan sholat goib, tapi kita sholat jenazah. Kenapa kalau sholat goib nggak ada jasadnya, nggak ada mayitnya, nggak ada jenazahnya? Ini ada jenazahnya. Setiap hari ada jenazahnya. Terus di mana jenazahnya? Saya kemarin sholat di Raudhah misalkan. Saya hari ini sholat di Raudhah, nggak ngelihat jenazahnya di mana. Bapak Ibu bisa ngelihat di situ ada pintu kecil warna coklat. Ya, bangunannya dia lebih pendek daripada bangunan yang lainnya. Ada pintu warna coklat, di tengah-tengah juga ada pintu warna coklat lagi. Itu tempat ruangan yang ini, yang ada pintu warna coklatnya sejajar ini ya, kayak persegi panjang kan. Karena dia posisinya lebih pendek, paling pendek. Itu tempat naruh jenazah. Jadi jenazahnya ditaruh di situ. Jadi imam beres ngimamin sholat 5 waktu di Raudhah, imam maju ke depan, ke ruangan yang ini. Di ruangan ini ada speaker lagi. Di depan para jenazahnya, imam sholat di situ pakai speaker yang di dalam ruangan tersebut. Jadi jenazahnya ada. Di sini nggak pernah dilaksanakan sholat goib, kecuali cuman 2 kali. Yaitu sholat waktu Raja Abdullah sebelum Raja Salman meninggalnya di Riyadh, tapi karena beliau raja, apalagi yang menguasai sini Arab Saudi, akhirnya kita sholat goib. Sekali lagi waktu itu Presiden Pakistan pernah meninggal, dilaksanakan sholat goib. Selebihnya kalau sholat di sini ya ada jenazahnya, nggak pernah sholat goib. Jadi jenazahnya ditaruh di situ. Pintu masuk jenazahnya yang mana? Bukan dari pintu yang samping sini, dari yang tengah. Nah, tempat sholatin jenazahnya di situ, kemudian dikuburkan langsung baki. Dan setiap orang siapapun, pastinya muslim ya kalau yang di Madinah, meninggal di kota Madinah, maka insya Allah Ta'ala akan dikuburkan di kuburan baki. Semua. Dari zaman Nabi SAW sampai detik ini. Karena pakai sistem kuburan tumbuk ya. Nah, makanya dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, hadisnya sahih, beliau mengatakan, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al fa inni syafi'un liman mata biha. Kalau ada kesempatan bisa meninggal di Madinah, maka itulah yang terbaik, karena aku akan menjamin syafaat bagi siapa aja yang meninggal di kota Madinah. Ini ada jaminan syafaat bagi yang meninggal di Madinah, nggak ada syafaat bagi jaminan syafaat bagi yang meninggal di Mekah. Ini salah satu keutamaan kota Madinah. Makanya banyak orang-orang Arab Saudi yang menghabiskan masa tuanya, masa pensiunnya, mau dari kota manapun pindah ke Madinah. Biar berharap saya pengen meninggalnya di Madinah. Ya. Makanya bahkan sebagian orang rumah sakit di Madinah nggak secanggih rumah sakit di kota-kota lainnya. Tapi banyak yang saya mau dirawatnya di rumah sakit Madinah aja. Biar apa? Kalau meninggal di Madinah dapat jaminan syafaat Nabi dan dikuburkannya di kuburan baki. Bagusnya kalau di sini, Masya Allah, di seluruh kerajaan Arab Saudi, nggak hanya di Madinah, di seluruh kota, di seluruh kerajaan Arab Saudi, siapapun yang meninggal di tanah kerajaan Arab Saudi, mau dia warga negara, mau dia warga asing, pasti urusan pembiayaan, pengurusan jenazahnya dari awal sampai akhir gratis. Mulai dari kain kafan, pemandian jenazah, lahan kuburan, dan sebagainya, itu negara yang tanggung. Dari dulu seperti itu. Makanya, kalau ada yang meninggal di Madinah, kan jenazahnya di Baki ada tempat pemandian jenazah, yang laki-laki ada, yang perempuan ada, habis itu jasadnya dibawa ke Nabawi. Kalau orang Arab, kebiasaannya mereka jenazah ini nggak ditaruh di rumah, jadi begitu meninggal, dibawa ke tempat pemandian, jadi nggak ada yang mandiin di rumah. Boleh aja ya, kalau kita di Indonesia, mandiin kadang suka di rumah, boleh, hukumnya boleh. Cuman kalau di sini kebiasaan masyarakatnya, dibawa ke tempat pemandian, habis itu baru disolatkan di Masjid Nabawi, habis itu baru dikuburkan di Baki. Nah, kemudian tempat masuknya imam ya situ, pintu yang tengah itu. Pintu yang tengah. Sejajar sama ruangan yang ini, yang lihat ya, ada bendera Arab Saudi. Kita kan pasal berapa KUHP dan sebagainya. Kalau sini nggak undang-undang berdasarkan Al-Qur'an, ayat ini, surat ini, berdasarkan hadis Nabi begini, berdasarkan pendapat mazhab. Kalau di sini kan mazhab Hambali.
mazhab Hambali dalam kitab ini begini, maka kami putuskan hukumannya ini, dan ini. Jadi emang berdasarkan syariat. Makanya kalau di sini 99% dari imam Masjid Nabawi semuanya adalah hakim pengadilan. Di sini nggak ada pengadilan agama, nggak ada pengadilan negeri, karena pengadilan satu, gitu ya. Semua imam Masjid Nabawi adalah, kecuali 1 orang atau 2 orang sekarang, yang bukan hakim. Sama Masjidil Haram juga. Kalau Masjidil Haram semuanya, 100% imam Masjidil Haram adalah hakim. Makanya kalau misalkan kita kadang nanya, ada anak-anak, cita-citanya mau jadi apa? Pengen jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Ya ini sekedar buat motivasi dia belajar. Tapi kalau kenyataannya dipastikan 100% mustahil. Tidak akan mungkin dan tidak akan pernah tercapai cita-cita itu. Kenapa? Syarat utama jadi imam Masjid Nabawi Masjidil Haram harus berkewarganegaraan asli Arab Saudi dan orang Arab. Nggak bisa kalau bukan. Sepinter apapun anak kita, orang Indonesia, nggak bakalan pernah bisa jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Kalau imam masjid-masjid di kampung, di Mekah Madinah mungkin. Tapi kalau imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi harus orang Arab, harus kewarganegaraan Saudi, harus doktor, dan karena mereka bakal ngejabat juga sebagai hakim ya. Jadi kalau beres ada kasus apa namanya dekat untuk langsung beres kayak gini nih, biasanya mereka habis kerja langsung ngimamin sholat zuhur. Ada jadwalnya. Kemudian ini Masjid Nabawi, depan kita sebelah sana searah garis lurus itu kuburan apa tadi namanya? Kuburan Baqi ya. Kuburan Baqi dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini ya seperti itu. Terus kalau nanti bapak-bapak bisa masuk ya, kalau ibu-ibu nggak bisa masuk. Jadi kalau kuburan Baqi nggak ada batu nisan ya, nggak ada nama, ya udah cuman sekedar tanah, batu gitu aja. Mau sekalipun yang dimakamin raja, dimakamin pangeran ya cuman kayak batu gitu aja. Gimana nyiriinnya biar kita tahu, oh ini makamnya siapa, makamnya siapa. Ada cara ngitungnya. Jadi misalkan baris kelima, kemudian kuburan nomor 4 dari kiri. Itu caranya kayak gitu. Jadi emang nggak dikasih batu nisan kalau di sini. Kemudian sedikit sebelum kita tutup, tentang masalah hukum ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah ya. Sangat dianjurkan. Kemarin kita katakan bahwa faedahnya setidaknya ada 2. Pertama, mengingatkan kita kepada kematian. Kedua, juga untuk mendoakan yang dikuburkan. Nah, bagaimana dengan ziarah kubur bagi laki-laki? Sangat sunnah. Dan sunnah kalau ziarah kubur itu nyeker. Ini apa? Nggak pakai sendal. Dimanapun, termasuk di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia banyak orang ke kuburan pakai sepatu. Sebenarnya ini nggak menyelisihi sunnah. Sunnahnya ke kuburan nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Benar-benar telanjang kaki, si sendalnya ditenteng. Ini sunnah. Sunnah yang mulai banyak ditinggalkan orang, banyak nggak tahu. Ke kuburan udah aja pakai sendal. Udah aja pakai sepatu. Nggak, dilepas. Tapi dengan catatan kalau memang memungkinkan, sebagian kuburan di Indonesia banyak belingnya, banyak durinya, banyak batu, ya nggak apa-apa pakai sendal, pakai sepatu. Tapi kalau dikira rasa aman, sunnahnya adalah nyeker. Kemudian untuk ke kuburan, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hukumnya sunnah. Walaupun kalau bagi laki-laki sepakat ulama mengatakan sunnah. Kalau perempuan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang bilang perempuan nggak boleh ziarah kubur. Di Saudi mazhabnya Hambali, perempuan nggak boleh ziarah kubur. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, Allah alam, perempuan boleh ziarah kubur. Tapi ini yang perlu jadi catatan penting bagi kita, bahwa banyak para ulama, termasuk ulama-ulama Syafi'i, mengatakan perempuan boleh ziarah kubur, tapi nggak boleh ikut acara proses penguburan. Bedain ya. Kalau ziarah kubur, misalkan jenazah udah dikuburin hari ini, besok datang, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan jenazah mau dikuburin hari ini, proses penguburannya, jenazah dimasukin ke dalam liang lahat, perempuan nggak boleh ikutan, di rumah aja. Laki-laki aja itu. Kenapa? Karena di antara sebab wafatnya Siti Aminah, ibundanya Rasulullah SAW, itu beres pulang ziarah kubur. Ya, setelah memang ketika Nabi SAW sudah berusia 6 tahun dan seterusnya. Tapi banyak para ulama menyebutkan perempuan itu kan beda sama laki-laki, pakainya perasaan. Kalau perempuan nanti keingat, misalkan ini dulu suaminya tidur bareng, hidup bareng, tapi sekarang dikuburkan. Jadi akhirnya keinget-inget, psikisnya kemungkinan besar bakal terganggu. Keinget-inget terus, kebayang-bayang terus. Kalau ngikutin proses penguburan jenazah, makanya kalau perempuan boleh ziarah kubur, tapi sebaiknya tidak ikutan untuk proses penguburannya. Kalau mau ya H+1 setelah penguburan, baru perempuan datang ke kuburan untuk ziarah, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau pas penguburan, di rumah aja cukup. Ya. Itu kurang lebih tentang Masjid Nabawi, Allah alam, yang bisa kita jelaskan. Sebenarnya kalau di bagian dalam tuh ada kayak perpustakaan Masjid Nabawi, ada bi'ir-ha. Bi'ir itu artinya sumur ya. Sumur ada disebut sumur ha, ada di bagian belakang pintu 22, tapi posisinya di bagian dalam. Yang kayak gitu-gitu biasanya cuma bisa diakses sama bapak-bapak aja, laki-laki. Karena kan tempatnya terpisah ya.
Yang perempuan nggak bisa lihat. Dan memang udah nggak ada tanda khususnya, kecuali di marmernya. Itu pun marmernya udah ditutupin pakai karpet. Ya kalau misalkan nanti yang bapak-bapak bisa kita lihat, oh sebelah sini ada sumurnya dulu di zaman Rasulullah SAW sebelah mana. Tapi kurang lebih tentang Masjid Nabawi hampir semuanya udah kita jelaskan, alhamdulillah. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Dimakamkan di Baki. Jadi kalau di kuburan Baki itu ada area pemakaman keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Ahlul Bait di situ ada pamannya Rasul, anaknya Rasul, bibinya Rasul, istri-istrinya Rasul, termasuk Aisyah di sini juga di Baki. Ada Utsman bin Affan juga di Baki, ya. Dan sahabat-sahabat lainnya di Baki. Kurang lebih Allah alam ada 10.000 sahabat Nabi SAW yang dikuburkan di kuburan Baki, termasuk Khalid bin Walid. Allah alam. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah insya Allah semoga apa yang disampaikan bisa ada faedah yang diambilnya. Biar kita semakin kita tahu sejarah Masjid Nabawi, semakin besar rasa cinta kita kepada Islam, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita juga berharap sebagaimana kita cinta kepada beliau, kita mohon kepada Allah agar mendapatkan syafaat beliau, amin, dan juga bisa menjadi pendamping dan yang menemani beliau di surga Firdausnya kelak, amin ya rabbal alamin. Ya makanya mumpung kita di Madinah, banyak-banyak juga bersolawat kepada Nabi, juga banyak juga kita meminta syafaat, ya syafaatnya Nabi, minta kepada Allah agar mendapat syafaatnya Nabi di yaumil akhir nanti. Ya itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti sore kita akan ada pemantapan manasik. Kayak kemarin di restoran Lantai M, beres sholat asar langsung. Karena pemantapan manasik beda sama kajian ya, agak panjang pembahasannya. Ya dari mulai apa yang dilarang, apa yang boleh, gimana perjalanan, gimana teknis, gimana kalau naik kereta, gimana mikotnya, dan lain sebagainya. Akan kita jelaskan. Makanya mohon ketepatan waktu, kalau bisa sholat asarnya jangan terlalu dalam, ya, di sekitaran halaman, ya halaman juga udah termasuk Masjid Nabawi. Beres sholat, salam, zikir, sholat jenazah, langsung pulang ke hotel, langsung Lantai M, biar kita bisa mulainya cepat, kemudian bisa jadikan nanti beresnya juga mepet-mepet maghrib, ya. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Maka sekarang kalau mau ke Nabawi atau mengisi waktunya, karena masih ada waktu ya, termasuk kalau mau ke toilet, azannya kurang lebih jam 12.35. Sekarang jam 11.47. Ya. Kalau yang bapak-bapak mau ikut saya sekarang ziarah ke makam Rasul SAW, semoga masih buka, boleh. Yang ibu-ibu bisa ke area perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kurnia Travel. Sekarang kita berada di makam Nabi dan sekarang kita ingin memberi salam kepada Nabi. Jadi ini adalah makam Nabi Muhammad. Belakang orang-orang ini semuanya raudhah, dan kita mau memperlihatkan yaitu adalah rumahnya Hafsah, yaitu kacanya yang nggak boleh tutup. Silakan kesini. Sekarang ini lagi penuh, dan itu kacanya yang dibilang-bilang rumah Hafsah. Jadi lihatkan. Dan ini adalah Rasulullah, dan di dalamnya ada Rasulullah SAW, dan ada Abu Bakar, dan juga ada Umar. Dan ini kacanya. Sama kacanya yang tidak pernah ditutup. Cukup sekian dari Kurnia Travel untuk ziarah mengelilingi Masjid Nabawi sebelum duhur ya. Terima kasih sudah mengikuti Kurnia Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz Ali yang sedang menjawab pertanyaan jamaah Kurnia. Ini jamaah Kurnia terbaik ya? Ya, benar. Hadiah. Kelas berapa sekolah?